Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Kali ini kita masih berada pada series KPR. Nah, series KPR kali ini yang kita akan coba bahas adalah bagaimana cara kita memilih bank yang tepat untuk KPR kita. Oke teman-teman, video ini kita akan coba mulai dengan kita merimain kembali mengenai tahapan pengajuan KPR rumah inden. Mungkin teman-teman masih ingat ya bahwa sebenarnya tahapannya itu terbagi menjadi 6 tahapan besar. Yang pertama yaitu tentu saja kita harus memilih rumah atau properti yang memang kita inginkan. Terus yang kedua setelah itu kita akan mencoba mencari bank yang tepat untuk pengajuan KPR. Setelah itu kita akan melengkapi syarat-syarat tentang KPR tersebut. Kemudian kita ajukan dan kita akan mendapatkan info mengenai apakah KPR kita disetujui atau tidak. Setelah itu kita akan ada akad KPR dan kita mulai menyicil. Nah, video yang kali ini adalah tentang bagaimana strategi kita untuk memilih bank yang bisa mendukung KPR kita. Ini teman-teman strateginya. Yang pertama adalah, nah ini pastikan teman-teman satu adalah sudah melakukan survei terhadap bank-bank yang memberikan KPR. Sebenarnya apa sih yang disurvei? Begini teman-teman. Yang pertama adalah bandingkan mengenai periode bunga fix yang diberikan oleh bank-bank tersebut. Terus yang kedua, bandingkan lama periodenya, besarannya, dan tentu saja yang terakhir adalah bunga floatingnya berapa. Nah, teman-teman coba buat tabel seperti ini. Ini sebagai ilustrasi saja teman-teman ya. Misalkan nih, BCA, BTN, BNI, Niaga, BI, dan Mandiri. Kemudian kita bikin tabel ke kanan. BCA memberikan bunga fix berapa tahun. BTN berapa tahun, BNI berapa tahun, dan seterusnya. Kemudian masing-masing itu berapa persen. Nah, setelah itu besaran floatingnya berapa persen. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman, pilihlah bank yang memberikan bunga paling kecil untuk bunga fix dan paling kecil untuk bunga floating, tetapi yang lebih penting juga adalah lama periode dari bunga fixnya. Jadi makin lama periode bunga fix itu makin bagus teman-teman. Jadi itu ya nomor satu. Nah, setelah kita kemudian bisa melist dan memberikan peringkat terhadap bank-bank tersebut, kita coba nanya teman-teman ke developernya, yaitu dari list tadi bank-bank mana saja yang bekerja sama dengan developer tempat kita mengambil rumah. Ini penting teman-teman karena tidak semua bank itu bekerja sama dengan developer. Jadi pastikan kita memilih bank yang memang bekerja sama dengan developer. Biasanya dengan seperti itu urusannya akan lebih mudah karena mereka sudah tahu developer itu persyaratannya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan kontak personnya siapa. Nah, ketika itu sudah selesai, terus bagaimana? Nah, artinya kita tinggal mengajukan KPR. Yang penting saat mengajukan KPR adalah ajukan lebih dari satu bank. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok mesti lebih dari satu bank? Jadi begini teman-teman, satu adalah ketika kita mengajukan satu KPR, itu belum tentu di-approve. Jadi kalau kita mengajukan KPR hanya satu bank, terus tidak di-approve, terus kita baru mengajukan lagi, itu akan memakan waktu yang lama. Karena proses KPR itu biasanya tuh berkisar antara 2 minggu sampai dengan bisa jadi sampai 1-2 bulan bahkan gitu kan. Jadi jangan sampai kita istilahnya itu tertunda-tunda hanya soal pengajuan. Jadi langsung saja ajukan lebih dari satu bank. Kemudian apa tentunya teman-teman yang berikutnya adalah lama prosesnya. Karena kalau kita hanya mengajukan seperti tadi saya sampaikan ya, satu baru selesai kita ajukan lagi satu nanti akan sangat lama. Terus yang ketiga adalah syarat dan ketentuan pengajuan. Syarat dan ketentuan pengajuan pada dasarnya itu mirip-mirip teman-teman. Jadi kalau kita mengajukan satu atau kedua bank itu tuh effortnya hampir mirip. Biasanya hanya akan ada perbedaan-perbedaan kecil atau pengisian form yang berbeda. Tetapi syarat lainnya sama. Jadi kenapa kita harus mengajukan satu kalau kita bisa mengajukan dua? Dan sebenarnya teman-teman, kalau kita mengajukan
dan kemudian bank menjawab, itu sifatnya adalah penawaran. Jadi kita tidak harus mengambil persetujuan dari bank tersebut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, karena itu ibaratnya mereka menawarkan bahwa aku akan memberikan pinjaman kamu sebesar ini dengan periode sekian lama dan dengan bunga sebesar ini. Tinggal teman-teman mau atau tidak, gitu teman-teman. Jadi pastikan mengajukannya tidak satu. Terus yang harus diperhatikan ketika nanti kita memilih adalah pilihlah bank yang memungkinkan kita melakukan percepatan pelunasan. Ini sangat penting karena siapa tahu kita punya dana di masa depan yang kita bisa lakukan untuk melakukan percepatan. Nah, jadi itu teman-teman. Terus sebenarnya kenapa sih kita harus memilih lebih dari satu bank? Ini yang terakhir teman-teman. Yaitu kita bisa melakukan negosiasi. Misalnya kita mengajukan kedua bank, Bank A dan Bank B. Bank A memberikan bunga fixnya 5%, sedangkan bunga B memberikan bunga fixnya 6%. Nah, tapi sebenarnya kita tuh seraknya sama Bank B. Kenapa? Misalkan karena tabungan kita di situ, kemudian kita tahu bahwa Bank B itu sebenarnya lebih bagus gitu kan, lebih meyakinkan gitu, sehingga kita maunya ke Bank B nih sebenarnya. Cuman Bank B bunganya lebih besar. Nah, dengan kita mengajukan lebih dari satu bank, kita bisa ngomong ke marketingnya Bank B ini yang disebut dengan tahapan appraisal, yaitu, halo Bank B, saya dikasih oleh Bank A sebesar 5%. Jika kamu tidak menurunkan ke 5%, saya nggak jadi ngambil deh, saya akan ngambilnya ke Bank A saja, bukan ke Bank B. Nah, biasanya marketing ketika kita menyampaikan seperti itu, dia akan mengajukan tahapan negosiasi. Oke deh Pak, Bu, kita akan coba appraisal ya. Nanti hasilnya akan saya sampaikan. Nah itu teman-teman, jadi kenapa lebih dari satu bank? Biar kita bisa melakukan negosiasi terhadap hasil KPR yang disampaikan oleh bank tersebut. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.